Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimakumullah. Mari terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian prinsip dasar politik Islam. Mudah-mudahan ini merupakan kajian rutinitas yang akan membawa kita semua menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk kajian prinsip dasar politik Islam itu akan disampaikan oleh Akhinal Kiram Al-Ustadz Muhsinin Al-Batalioni. Padanya waktan wa mahalan tafadul maskur. Ada lakas bahkan bingung. Kasih brokol pak. Mantap, maju khusus buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi saya di mana? Kopi saya di situ. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun wa kiai, ustaz, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh ingkang tansah tresna lan dipun tresnani kalian Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Enten wonten dalu punika kula lan pansedaya dipun paring kesempatan nglampahi amal soleh. Muga-muga tinampi ganjaranipun benjang wonten yaumil qiyamah. Amin. Bapak ingkang kawula hormati, wingi kula dipun timbali kalian panitianipun. Kan pertemuan pertama katanya nggak pakai bahasa Jawa, ini pertemuan kedua nggak bahasa Jawa. Saya disuruh pertemuan ketiga pakai bahasa Jawa. Jadi diamani katanya panjenengan harus menerangkan politik gitu. Ya, jadi kita sebagai orang yang memperjuangkan Islam itu, ya memang targetnya itu ya harus siasyun, harus ahli politik, harus mufakihun, harus ahli agama, harus mufakirun, dan harus punya pemikiran yang mustanir atau semuanya. Malam hari ini tentang politik. Politik tadi pagi itu saya buka di Wikipedia itu, ternyata politik itu yang dari bahasa Indonesia serapan dari bahasa Belanda. Apa itu politiek tuh ininya tulisannya. Ternyata Wikipedia juga punya perkembangan istilah. 2 tahun yang lalu kayaknya saya buka istilah ini di Wikipedia itu
bahwa politik itu adalah sama di Wikipedia bahwa usaha untuk meraih kekuasaan. Tapi tadi pagi saya buka mandan beda lagi bahwa politik itu adalah usaha untuk mengurusi urusan masyarakat. Nanti yang bikin Wikipedia saya nggak tahu, saya gaptek masalahnya. Nanti tanya Ustadz Herman ini. Begini, sebelum saya masuk ke judulnya apa mas? Judulnya prinsip politik Islam ya, prinsip politik Islam. Saya ingat sebenarnya pada waktu saya itu kelas 1 SD sekitar tahun 86-an, tidak tua ya. Itu ketika baru aspirasi-aspirasi politik terafiliasi dalam fusi yang disebut Partai Persatuan Pembangunan. Ini di depan saya ada tokoh P3. Nah, dulu itu sih Pak, itu bapak saya dan teman-teman yang lain itu kalau ngobrol tentang politik itu bisik-bisik, jangan keras-keras, karena di tempat saya itu adalah basis NU ya, terus sekaligus basis P3. Tak lihat itu ada dua kubu akhirnya di tengah-tengah masyarakat di desa saya itu. NU yang struktural itu masuk ke Golkar semuanya, dan yang kultural kayak bapak saya itu kultural, walaupun beliau itu aktif di Les Bumi. Les Bumi pernah dengar ya? Les Bumi itu lembaga seni budaya Muslim Indonesia. Itu merupakan underground dari Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi ada Banom, Ansor, Muslimat dan sebagainya. Nah, salah satunya itu ada Les Bumi. Jadi ya khusus seni, itu bapak saya itu. Nah, terus loncat ke tahun 99 setelah kemudian reformasi, yang tadinya itu P3 gambarnya bintang, benar Pak Lupi ya? Iya. Kemudian menjadi Ka'bah, betul ya? Kembali ke hitoh. Kembali ke hitoh. Kata saya baca di tabloid Tempo itu katanya kenapa yang tadinya bintang kok menjadi Ka'bah? Ternyata katanya analis di situ itu untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dulunya memperjuangkan syariah. Teman saya itu saya bocorkan di sini namanya itu Hak Ishaki namanya. Itu bapaknya itu Kordes P3 pada saat itu. Tahu sendiri kalau P3 kan semuanya kan mandiri Pak. Jadi kampanye ya bayar, kaos ya beli sendiri kan begitu. Kaosnya itu cuman P3 gambar Ka'bah, terus ditulis pakai spidol di sini. Satu-satunya partai yang memperjuangkan ideologi Islam. Terus yang saya itu lagi tidak cukup di situ perhatian saya. Bapak saya itu beli kalender tahun 1999 P3 itu yang mengeluarkan P3 cabang bukan Cilacap ya, Pemalang. Ya, ini buka itu. Nah, yang saya perhatikan bukan kalendernya, karena kalendernya itu tetap isinya kan 12 bulan. Dalam satu bulan berapa pekan? 4 bulan. Dalam satu pekan berapa hari? 7 hari. Dalam satu hari berapa jam? 24. Tapi ini disebutkan dalam Al-Quran masalahnya. Nah, yang saya perhatikan untuk menarik perhatian kaum muslimin pada saat itu, khususnya yang pecinta syariah, itu di kalender yang bapak saya beli itu dituliskan gede ya, Asia 1 juz'un min ajza'i syariah kama qala asy-Syafi'i fil katanya. Jadi
entek-entekan lah P3 itu menarik perhatian, bukan di Wajina Pak. Di sini mah ada Pak Lupi, lihat gambarnya Pak Lupi aja udah pada senang gitu. Bagi kelambi. Bagi-bagi kelambi. Tapi di daerah saya begitu. Saya perhatikan, ini Al-Um loh gitu. Al-Um itu kan kitab sakti kalau di dunia perpesantrenan gitu. Wong Pak Yai saya saja itu pesan Al-Um itu baru 7 bulan itu bisa dikirim. Karena di Indonesia itu kitab-kitab yang masuk ke Indonesia itu kitab-kitab memang klaimnya itu kan mazhab Syafi'iyah gitu. Tapi yang masuk di Indonesia itu bahkan tidak ada karangan Imam Syafi'i asli gitu. Nah, salah satu karangan Imam Syafi'i itu Al-Um yang paling jadi fenomenal itu. Nah, itu disadur. Jadi tulisannya Asya 1 Juz'un min Adsya'is Syariah. Diterjemah oleh Lan. Diterjemah pakai Jepang, bahasa Jepang gimana? Siasah ternyata itu sama dengan politik. Maksudnya siasah itu bahasa Arab, dikonversi ke dalam bahasa Indonesia itu politik. Politik atau siasah itu juz'un, bagian min ajza'i syariah, dari bagian-bagiannya syariah Islam. Itu luar biasa kan. Itu pun kemudian pemilu 99 ya. Iya Pak, 99. Itu ternyata P3 masih kalah dengan PKB. Karena saya pada waktu itu termasuk yang berjuang mendeklarasikan PKB di Semarang itu. Itu bukan Banser. Kalau PKB itu ada Garda Bangsa namanya. Itu pakaiannya ireng-ireng gitu. Pokoknya pada baik. Nah, masih kalah dengan PKB. Terus saya muncul itu tabloid Tempo lagi. Saya kan senang baca koran tapi gratisan gitu. Di perpustakaan itu ada koran Nanggaran itu. Itu di tajuk rencana itu dianalis. Setelah kemudian tadi Bintang menjadi Ka'bah yang seharusnya menarik pemilih masyarakat yang fanatik dengan syariah Islam, itu lebih condong memilih P3, tapi ternyata masih kalah dengan PKB. Terus ada ejekan di tajuk rencana itu, diejekan juga. Kalau begitu seharusnya jangan Ka'bah katanya. Bagaimana lambang P3 nyun sewu Pak Lupi? Lambang P3 itu jangan Ka'bah tapi surga katanya. Pilihlah partai surga gitu. Apakah nanti akan naik konstituennya menjadi di atas PKB atau tidak? Pada waktu itu kan sentimen antara PKB dan P3 kan luar biasa. Sampai ini Magelang ya, sampai itu Siabuddin, ya Siabuddin itu dihajar sama santri-santri Mbah Muhaimin Gunardo, ya kan? Gara-gara sentimen itu. Maksudnya begini, saya ceritakan begini. Ini adalah gambaran politik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Bahwa politik itu adalah sesuatu hal yang berkenaan dengan kekuasaan. Betul tidak? Betul. Nah, ini gambar di tengah-tengah kita. Padahal kemudian politik itu, kalau menurut Wikipedia pada tadi pagi saya baca, itu adalah usaha untuk mengurusi urusan umat. Yang 2 tahun yang lalu bukan itu pengertiannya. Dan usaha itu diselenggarakan oleh negara. Ini lebih titik beratnya adalah urusan, usaha pengurusan. Makanya kemudian di majelis yang penuh barokah ini, saya mengajak kepada bapak-bapak semua untuk
bagaimana mengartikan politik itu semestinya, bahkan politik yang kemudian bahwa kita adalah seorang muslim. Saya juga curiga yang nulis di Wikipedia ini juga terpengaruh dengan pemikiran Islam. Karena 2 tahun yang lalu tidak seperti itu. Kalau Wikipedia yang nulis siapa? Dari Nasrani. Halo? Nasrani. Nasrani. Dia cuma ini aja apa? Umum. Ngambil dari kebanyakan yang ada di internet. Oh gitu. Tapi 2 tahun yang lalu tidak seperti itu. Emang bisa diedit. Bahkan kalau kita ketik khilafah gitu, yang muncul itu khilafah ala minhajin nubuwah. Bukan khilafah yang tertolak. Jadi nggak masuk di Wikipedia khilafah yang tertolak. Jadi saya mulai dari cerita ini bahwa kita mulai mengembalikan pemikiran kita mengartikan sesuatu itu dari konsep yang seharusnya. Konsep yang seharusnya itu kalau kita seorang muslim itu harus dua hal yang kita pegang. Yang pertama harus luhwiyan bahwa istilah itu kita runut dari sisi bahasa. Wah, serius ya orangnya. Terlalu serius apa? Enggak ya. Pak Tri mandan akhirnya sukune kayak gini. Masalah aku suruh ketemu Pak Tri jadi mandan rindu. Nah, yang kedua standarnya itu syar'iyan, bahwa istilah yang tadi dikupas secara lughawi itu kita kupas dari sisi syariatnya, dari sisi bahwa sesuatu itu dilihat dari konsep bagaimana Allah menghendaki hal itu terjadi. Maka kemudian para ulama, kalau kita runut ke para ulama, nah ini karena Kanjeng Nabi itu udah nggak ada, maka kita kan harus mengikuti warisannya Kanjeng Nabi. Siapa itu warisannya? Adalah ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Jare wong Jawa itu kalau kita kepengen ngerti sejatine urip, kita harus mencari tepaking kuntul mabur. Ini meleset dikit. Pernah lihat tepaki kuntul mabur tidak? Ya nggak terpakai. Nggak ada tepaknya, tapi ada. Nah, karena Kanjeng Nabi sudah nggak ada, tapi tepaknya itu ada pasti. Nah, tepake Kanjeng Nabi itu ulama. Nah, ulama itu definisinya kata Al-Qur'an adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut ulama. Gitu ya. Jadi kalau orangnya tidak takut pada Allah berarti bukan ulama. Jadi mafhum mukhalafahnya seperti itu. Jadi berbagai macam definisi dari ulama, salah satunya definisi dari Mbah Nawawi Banten itu adalah as-siyasatu hiya, ya. Jadi ayatu syu'unil ummah. Itu salah satu definisi dari Mbah Nawawi Banten, ini dikupas dari sarahnya Sahih Muslim yang disandarkan kepada beliau. Ternyata saya lihat sarahnya sarah hadis Muslim itu sampai 18 itu. Saya ngobrol dengan santri-santri senior, katanya Mbah Nawawi itu cuman mensarah 7 jilid, 7 juz gitu. Menjadi 7 juz itu. Kok ada sampai 18? Ternyata ada penerusnya itu. Setelah Mbah Nawawi terus kemudian dia yang meneruskan. Nah, bahwa menurut para ulama, menurut tepaki kuntul mabur, bahwa siasah adalah usaha mengurusi urusan umat.
Jadi kalau pengajian itu urusan umat bukan? Iya. Nah, kalau kita mengusahakan pengajian berarti kita beraktivitas Politik. kemarin itu saya ngobrol dengan biasa wong menggalanan itu sama-sama sales, katanya kan pas lagi jagongan udut itu ada bawa kencringan gitu, kotak itu katanya buat masjid, buat apa. Teman saya begini, sebel aku wong jaluk sumbangan wong atasnamakan masjid, pondok, pesantren gitu. Aku komentari garis dinai lah 500 begelem nyung. Ora baltane iki prinsip gitu. Lah, kenapa seperti itu? Karena ngisi-ngisi di wong Islam katanya. Wong Islam kok ngemis gitu. Kalau kan kok maksudnya wong Islam? Iya, karena masjid, pondok pesantren itu udah simbol dari Islam. Nek ngemis berarti orang Islam itu ngemis. Ya saya bilang, kenapa itu terjadi, Mas? Kenapa kok bisa ngemis seperti itu? Kayak masjid ngemis, kayak pondok pesantren ngemis. Apa yang jadi sing paling sebel gini, masjidnya itu di pinggir jalan, terus di tengah-tengah jalan bawa seser itu paling sebel gitu. Masjid Sair. Masjid Sair. Nah, saya bilang, kenapa sampai seperti itu kaum muslimin? Saya bilang itu. Ya, gara-gara kaum muslim nggak sadar katanya. Dan jenengan wong Islam ora. Ya wong Islam berarti jenengan melu ora sadar gitu. Saya bilang begini, Mas. Masjid pondok pesantren itu milik siapa? Saya bilang, iya milik umum. Berarti kepentingan umum gitu. Iya iya. Nah, sebenarnya kalau kepentingan umum itu harus kewajiban negara yang. Jadi yang berkenaan dengan kepentingan umum, pengurusan umum adalah negara, saya bilang. Termasuk masjid dan pondok pesantren. Wah, ya ora maning-maning negara digawa-gawa. Bukan Islam gitu loh. Ya maksud saya ya entah masjid, entah pura, entah gereja itu tak tambah gitu. Itu ya urusannya kudu negara. Biar kemudian negara itu kerja mengurusi urusan umat. Hadirin para ustadz rahimakumullah. Ini adalah definisi politik menurut ulama. Jadi begini, biasanya dikasih waktu berapa jam? Suarga. Sejam setengah. Oke. Kemudian setelah kita memahami politik secara bahasa seperti itu, bahwa politik adalah usaha mengurusi urusan umat, kemudian kita geser kepada konteks syar'inya. Syar'i itu kalau bahasa sekarang itu adalah legal. Oh, kemah nggak syar'i, berarti kemah nggak legal. Itu pakaiannya nggak syar'i, berarti pakaiannya nggak legal. Gitu ya. Ini konversi bahasa untuk sekarang loh maksudnya. Itu lembaga keuangan nggak syar'i, berarti lembaga keuangan tidak legal. Itu transaksi nggak syar'i, berarti transaksi yang tidak legal. Jadi kalau kita geser bahwa usaha mengurusi urusan umat menjadi legal, menjadi sesuatu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa? Mengurusi urusan umat dilihat dari itunya. Apa mengurusi urusan umat? Adalah hajatul am. Ini contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya kata kuncinya seperti itu. Nah kemudian bagaimana ini PR-nya, bahwa kita yang mengkaji tentang prinsip dasar politik Islam menggeser kaprah masyarakat yang pada saat ini menganggap bahwa aktivitas politik adalah aktivitas kekuasaan menjadi aktivitas mengurusi urusan umat.
yang di dalamnya itu adalah salah satunya kekuasaan. Ini saya cerita lagi. Saya senang karyanya Mbah Nawawi Al-Bantani itu. Beliau itu kalau mengupas sesuatu itu dileboni cerita. 2 minggu yang lalu saya itu ronda itu tahu ya, sis kambling itu. Nah, di sini ada Pak RT, Pak RT-nya jenengan sama Pak Dadang. Turjiman. Pak Turjiman, kenal kok. Dadang. Pak RT-nya Pak Dadang itu ya Pak RT saya. Dadang. Terus ada teman saya nggak usah disebutin. Nah, mereka bercerita tentang pemilu. Katanya bebuh aku kon milih gitu. Kenapa? Dipilih, setelah dipilih itu nggak ingat masyarakat katanya. Siang satu di depan Pak Turjiman, Pak Dadang ngor mangkat ya. Bener 10.000 sampean. Kanggok Nah, 100. di depannya Pak Turjiman itu paling. Tapi kan masyarakatnya juga ngerurut jenenge amplop ora gelem milih, jarene kan begitu. Nah, terus begitu. Saya itu karena itu hal yang sensitif dan beliau tahu siapa saya gitu. Saya itu diam aja kayak gini aja, apa-apa ini karo dulu. Akhirnya yang di depannya Pak Turjiman itu setelah perdebatan sengit ternyata menemukan tidak ada solusi sedikit pun tentang permasalahan problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik itu lewat pemilu maupun lewat bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh Pemerintah. negara, oleh pemerintah. Dia itu ngelirik ke saya. Aduh, mulai. Iya, saya juga masih ragu ini yang disampaikan kiai ini gue. Aku aja ngomong kiai ini lah saru. Nek kiai ini itu ngejek kiai gitu aja gitu. Lo kiai ini teka itu ngejek. Tapi kalau Pak Yai rawuh enggak gitu. Jangan disebut gitu. Lo maksudnya saya itu ngomong apa maksud bilang gitu. Maksudnya jenengan itu kan ngomongnya khilafah gitu katanya. Apa khilafah bisa selesai untuk urusan seperti ini? Maksud tadi kan ngobrol bensin, ngobrol apa itu larang beras pada larang dan sebagainya. Apa iya kan begitu? Kan nggak mungkin katanya. Lah, terus saya tanya, jenengan wis ngalami khilafah belum? Saya bilang gitu. Ya urung gitu. Urung bisa nyalahkan. Tapi bisa nyalahkan, ya, betul gitu. Tidak bisa menyalahkan. Akhirnya saya terangkan. Gitu. Wong mimpin senegara baik, angel jarane khilafah mimpin seluruh dunia. Si kepriwe carane? Akhirnya standar sabab akhirnya keluar kan. Aku arep nerangno bingung Mas gitu. Si bingung napi karena jenengan untuk jamaah dia bilang gitu. Standar kan gitu. Jamaah ya gitu. Pak RT-ne, ya kepriwe angger jamaah gitu. Standar sabab kan begitu dibawa ke real gitu. Nah, jenengan tahu kan struktur jamaah kan begitu. Struktur jamaah kan ada dua elemen kan begitu. Satu itu imam, elemen yang kedua adalah makmum. Imam dimanapun jamaah terjadi itu berapa nih? 1. Dan makmum itu minimal 1, ya kan? Dan maksimal Tak terhingga. Walaupun nyuwun sewu ada beberapa konsep fikih itu salah satunya kayak di kitab Safinah itu sampai di 700 liro itu berapa sih ukuran aslinya? Aku bingung bahasa kitab kuning itu. Nyontok nomor ya. Nah, 700 ini berarti berapa itu? Ini setengah meter ya kalau saya Kurang lebih ke tangan. Nah, itu 700 ke belakang itu.
Itu ada konsep fikih seperti itu maksudnya. Tapi ya sebenarnya nggak terhingga gitu. Karena mungkin yang mengkonsep fikih seperti itu pada radius di atas itu ya orang tidak akan bisa konsen gitu ke gerakan di depannya mungkin gitu. Lebih kedengaran mungkin. Nah betul begitu, harus butuh mukabar gitu. Terus mungkin juga mengingat batas maksimal di zaman Rasulullah mungkin ya. Iya. Berapa panjang masjid yang asli Masjid Nabawi mungkin. Iya. Saya juga nggak pernah baca itu. Nah itu. Hanya memang waktu itu memang ada batas maksimal. Tapi setelah melihat sekarang dengan sound system kan bisa disiasati ya. Makanya cari Pak Lupi itu wong jamaah itu sampai ngarep-ngarep toko gitu Pak. Pernah cerita karo jangan begitu. Hayya ala sholat terus gelar ngarep toko begitu Pak. Iya. Nah begitu. Yang nggak beda ketika di depan restoran saya. Di restoran ya. malah Lawas orang Padang kok. Aku akhirnya pada melu kok ya melu banget. Gini ada temen. ya kan memang di sana kan kalau ya contoh ya sederhana ya. Misalnya musim haji itu bisa sampai 4 juta jamaah haji ya. Nah sekarang untuk kapasitas Masjidil Haram dalam itu memang kan dibatasi. Kalau udah melampaui itu ditutup. Iya. Lanjut aja. Bahasa Inggrisnya haus apa? Apa? Minum. Drink. Terus lagi ngelawak. Jadi begini. Kemudian saya ajak orang segardu itu, gardu pos kamling, pos ronde itu untuk melihat realita. Pak RT jenengan itu pernah lihat jamaah terbanyak itu di mana katanya? Di alun-alun katanya. Kira-kira berapa ribu katanya? Berapa ribu di alun-alun sebenarnya? Ya akeh, masalah jawabannya ya akeh gitu katanya. Enggak ngitung katanya ya akeh gitu. Terus paling sedikit di mana? Ya, nang musul al-muhajirin. Masalah orang tahu weruh Mang Dadang aku. Akhir Mang Dadang weruh, aku weruh Mang Dadang. Mantan akeh. Arab subuh ya orang Mang Dadang. Insya Allah Pak mangkat besok tadi. Arab Amin. isa ya orang Mang Dadang. Sampai nambah kasihnya di situ. Jadi paling sedikit di mana katanya di al-muhajirin katanya. Nah itu. Nah sebegitu banyaknya panjenengan lihat sebuah aktivitas jamaah sholat di alun-alun, ya. Ketika imamnya satu kan takbiratul ihram, ada enggak satu saja di belakangnya yang banyak itu malah rukuk? Enggak ada kan, jadi tetap takbiratul. Jawabannya apa? Jawabannya ngomong kayak apa? Melongo kok. Oh, melongo. Diem, saya mulai kayak gitu, diem semua gitu. Ya enggak. Saya sambung aja karena melongo. Tetap takbiratul ihram. Di al-muhajirin aja lah. Ya kan? Imamnya takbiratul omnya turu ya. Begini, ada makmum sing gendengan keronyong. Macane kaya jadi imam. Rika tuh kan gitu. Padahal orang seneng dari imamnya padahal. Tapi imamnya rukuk melu rukuk. Ya? Itu kan jamaah. Jamaah. Nah saya bilang gitu. Imamnya sujud melu Sujud. Seneng ora kok. harus sing maning mbah-mbah kan mbah-mbah wong wadon iku bar salat subuh nyegat nyong. Ya, si anggere ora kunut nyong sih salat subuh sahur ya, Der. Lah, aku ora perlu jenengan salat subuh kok. Aku nang mburi. Dijajal ngarepe nyong weruh. Lah, agar anu nyong weruh nyeri ke salat subuh sih 5 rakaat atau 10 rakaat itu. Loh, malah ngluweh kiai ini. Ya 2 rakaat, berarti sah nyong ini. Nah,
Padahal dia ini itu nggak senang gara-gara di depannya itu nggak kun. Tapi menurut ceritanya imamnya rukuk, ya kan? Terus itidal, melu itidal, terus bar itidal langsung sujud, melu sujud. Padahal lu seneng kudune jatahe kunut, melu sujud. Nih, saya tanya ke Bapak di Gardu itu, kenapa hal itu terjadi? Bingung juga. Ya wis lumrah sembayang ya kayak gue. Jawabannya kan begitu akhirnya. Lumrah. Nah, begini Pak, karena wong sing dadi imam karo jamaah sing dadi makmum itu sama-sama ngerteni, sama-sama sadar bahwa sholat duhurnya seperti ini, sholat asar seperti itu. Jadi semuanya tahu, ya kan? Nah, kemudian jajal, bayangkan seandainya Mang Dadang ngasuk sama ayo Allah. Siap tadi. Pokoknya kalau enggak ini lapor aja. Tangkep lagi apa? Seandainya jenengan sholat nang imam Geret nang imam. Terus imam sing ngarepe jenengan siapa biasanya, Mas? Imam sing ngarepe sampean iki jenengane sapa? Biasanya apa? Ya, kalau kantor ya. Wong bertemu makmu bingung. Kamu wae. Ya. Seandainya sing dadi imam nang ngarepe ngentut duit itu jenengan gelem di imami ora? Ya orang ngentut batal. Nah, bagus. Terus imame sing ngentut itu lanjut ngimami enggak? Keluar. Lanjut bae. Pasti dia pasti mundur. Karena sama-sama punya satu kesadaran. Aku mau diganteni. Lanjut bae. Lah wong cuman salah gerakan sholat juga di belakang harus mengingatkan tepuk tangan atau subhanallah. Dan imam pasti ngerti bahwa aku salah, salahnya apa, mikir kan begitu. Nah, ini adalah aktivitas jamaah seperti aktivitas kita di dalam urusan publik, urusan umum. Jadi di majlis ini bisa nggak mengkategorikan ini urusan umum, ini urusan umum, ini urusan umum, ini urusan privat, bisa nggak? Bahkan di tengah-tengah masyarakat saja ketika saya ngomong ada urusan umum, ada urusan privat, nggak bisa bedain. Bagaimana kita mau menuju yang tadinya definisi politik secara lugawi, secara bahasa menjadi pengertian sara. Jadi secara teori kan kita ngerti. Jadi sing jenengane politik usaha mengurusi umat. Berarti usaha mengurusi urusan umum. Tapi ketika ditanya urusan publik, urusan umum itu yang mana? Dan embuh jawabannya. Nah, itu kan bukan yang ada di sini maksudnya, yang ada di Gardu maksudnya. Pengennya padan ya. Ada rantau. Jadi ini begini, jadi begitu ya namanya. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu, tapi hal itu kita nggak dapat. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian syarak dalam konteks ini, kita harus memilah dan memilih tentang kategori urusan. Ada urusan publik, ada urusan privat. Urusan publik itu adalah sesuatu hal yang seluruh manusia, bukan seluruh kaum muslimin ya, seluruh manusia itu pasti membutuhkan. Itu definisinya. Dajjal apa baik? Dalan. Ya? Dalan. Dalan. Kali kan begitu.
Jamaning jembatan, jembatan, masjid, masjid, sekolahan, rumah sakit, pasar, Keliling. pekerjaan, Keliling. Keliling ya. ya pekerjaan Keliling itu, Kerja keliling dan. akses pekerjaan, akses bojo. Nah itu semua adalah kepentingan umum, urusan umum. tapi bojone kan urusan pribadi kan. Akses Aksesnya. bojo, Masalah tanggap. akses pekerjaan, Aksesnya. aksesnya itu urusan Umum. ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ya? Kematian. Kematian. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, Ngubur. kemudian urusan privat individu apa saja? Bojo, bojo, suki, Apa mikir kayak ngeri? Jiwa dari Jiwa. Aduh. Pribadi banget. Ya orang yang mau mereka menangin Ya menangis suka-suka. konsumsi publik berarti Pak. makan, ya kan? Itu urusan pribadi, ya kan? Terus apa lagi? Mobil. jadi menikah, Menikah urusan pribadi, kalau aksesnya rumah urusan pribadi. Terus apa lagi? mobil, Modal. Mobil urusan pribadi. motor, Modal kan cerita. Modal itu. Terus apa lagi? Modal. Nah, baru kemudian setelah kita bisa mengkategorikan itu, kita masukkan pengertian lugawi itu menjadi pengertian pasar, bisa dipahami ya. Oke, mandan Tingkat apa sih tinggi. di apa? Tingkat tinggi. Mana tingkat tinggi? Mana tingkat tinggi? Masalah apa itu? Biar sepisan-pisan mumet. Mumet sen gawe gitu. Sampai di sini bisa dicerna ya. insya Allah. Oke, kita masukkan kemudian. Oke, setelah kita bisa mengelompokkan urusan umum, ya, kita tarik yang tadi usaha mengurusi kepada istilah syara, ya kan? Oke, akhirnya ketemu bisa tidak atau urusan-urusan umum ini bisa dikerjakan ya oleh siapapun. Sebelum kita masuk ke yang dimaksud bagus di syar'i, akses bojo, akses pekerjaan, akses pendidikan, akses kesehatan, terus apa lagi? Akses jalan, akses sungai, akses udara. Bisa enggak hal ini bisa diusahakan oleh siapapun? Bisa. Bagi yang mampu. Tentunya tidak akan bisa. Khusus bagi yang mampu. Karena apa itu ada definisi yang kemudian berupa nas. Jenengan sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz yang enggak teringat akhirnya. Kan ada definisi al-imam ro'in mas'ulun an ro'iyatihi, ada lagi apa itu kullu ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Ini redaksi-redaksinya begitu. Tapi secara umum al-imam ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Jangan fokus pada al-imam dulu. Fokus pada ro'iyatihi. Yang diurusinya. Ro'iyah nek cara kiai kuna ya. Cara kiai kuna ngarteni ro'iyah adalah angon. Ro'in wong sing angon. Jadi
kenapa para kiai kuno itu membuat istilah konversi dari bahasa Arab menjadi bahasa Jawa angon? Tahu angon tidak? Tahu. Nah, Gembala. karena itu adalah pekerjaan khusus. Walaupun di sini katakan Pak Lupi orangnya perkasa, otot kawat balung Balung tok. musik, Balung tok. ngerti wedang kopi. Itu tidak mungkin Pak Lupi itu bisa menjadi Gembala. gembala. Ngurusi wedhus siji digenjang nanti sembelih wae. Ketar-ketir kan begitu. Tapi orang yang menggembala itu bukan kambing satu. Dulu zaman Rasulullah itu satu orang penggembala itu ngurusi ribuan kambing. Karena dulu itu kambing itu bagikan kangkung. Iya kan? Karena jenengan pernah dengar disampaikan para kiai kan, aulim walau bisyatin gitu. Buatlah pesta pernikahan walaupun dengan satu kambing. Berarti kalau kata walaupun itu berarti kambingnya sedikit atau banyak? Layaknya banyak. Ya gawe lawuh walaupun nganggo kangkung. Gawe lawuh walaupun nganggo Kambing. gesek. Berarti gesek itu sesuatu yang paling Kecil. kecil, rendah, yang bisa paling diusahakan. Pada saat itu genjang wedhus siji itu sesuatu yang mudah. Jadi kenapa satu penggembala bisa ribuan kambing yang digembalakan? Dan itu adalah pekerjaan khusus. Ada filosofi lain di tafsir Quran ini juga saya temukan tafsirnya Ibnu Nawawi di tafsir Munir itu ciri-ciri calon rasul itu adalah ada aktivitas menggembala kambing kan gitu. Karena ciri-ciri khusus, pekerjaan khusus. Makanya pada hadis yang saya sampaikan itu para kiai itu mengkonversi dalam bahasa Jawa itu istilah angon. Ini nas. Bahkan ada sebuah kitab yang tipis banget itu, kalau nggak salah sekitar 16 lembar, itu namanya Taklimu Ta'lim. Ya Kang Ayan. Biasanya dikaji kelas pira nang pondok. Kelas loro. Ki wong seneng kene kelas pira ya? Berarti wis lewat kabeh Taklimu Ta'lim. Itu Nah, kitab itu, kitab Taklimu Ta'lim di halaman 5 insyaallah ya. Halaman 5 bahwa kewajiban-kewajiban umum di situ itu hanya berkewajiban yang maksudnya orang yang punya kewajiban mewujudkannya adalah al-imam. Terus disarai karo sarah kitab itu adalah al-khalifah. Jadi saya langsung ke mengerucut ini. Jadi enggak bertele-tele. Jadi dari definisi bahasa dimasukkan ke definisi syara. Maksudnya adalah bahwa iya bahwa siasah atau politik itu adalah usaha mengurusi urusan umat. Iya bahwa politik salah satu di dalamnya adalah kekuasaan, tapi bahwa kekuasaan itu yang dalam perspektif Islam adalah mewujudkan kefarduan dan menghilangkan keharaman. Menciptakan kefarduan itu menjadi fardu, menciptakan keharaman itu menjadi haram. Dan ini ya
konteksnya adalah tadi konteks urusan publik. Karena nanti yang ada delik dalam ukubat itu konteks publik. Katakan kepemilikan umum itu dikelola oleh negara, itu konteks publik. Ketika melenceng maka ada delik bahwa ini pelencengan daripada syariah. Ada konsepnya nanti ke depan. Para hadirin rahimakumullah. Selanjutnya setelah kemudian pengertian syarak dimasukkan ke dalam pengertian bahasa dimasukkan kepada pengertian syarak, bahwa yang ketiga yang harus kita perhatikan bahwa PR-nya adalah bagaimana yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa hal ini bisa diketahui oleh masyarakat. Dengan apa? Dengan cara menjelaskan lawan daripada politik Islam. Jadi ada satu sahabat Rasulullah namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bukan orang Ansor maupun bukan orang Muhajirin kan. Jadi beliau itu kalau sahabat lain kan nanyanya, ya Rasulullah, ausini, wasiatkanlah saya amal-amal yang menjadikan pahala saya banyak. Ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku pekerjaan-pekerjaan yang kemudian saya mendapatkan fadilah yang di depan Allah lebih banyak. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari bertanyanya beda. Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku pekerjaan atau amal-amal yang saya ketika melakukan itu saya akan tercegur dalam perbuatan dosa. Selalunya seperti itu ketika di masjid Rasulullah. Di lain waktu itu ditanya oleh sahabat yang lain, iya Abu Dzar, ya, limadza tas'al kadzalik gitu. Kenapa jenengan itu selalu menanya hal itu, menanyakan sesuatu yang tidak lumrah pada saat itu? Katanya jawabannya enteng. Ketika saya mengetahui apa yang pekerjaan apa yang kemudian saya mendapatkan pahala, itu saya akan melakukan pekerjaan itu. Tapi ketika saya tidak mengetahui pekerjaan apa, aktivitas apa yang aktivitas itu saya akan mendapatkan dosa, saya tidak mengetahui, maka kemungkinan besar tanpa saya sadari saya akan melakukan pekerjaan itu juga. Maksudnya apa? Kita harus mendapatkan pengertian pembanding dari hal-hal yang kita ketahui. Setelah kita mengetahui bahwa politik dalam perspektif Islam, dasar politik dalam perspektif Islam adalah demikian, maka kita harus mengetahui bandingan politik dalam perspektif kafir. Saya ngomong kafir loh. Iya. Bukan tidak selamat. Tidak selamat. Karena gini, saya pernah debat dengan kiai kiai. ya, muslimnya kene, kan kosong ngomongnya gitu. Ini itu saya. Ngobrol dengan kiai temennya Pak Lupi, sama-sama tokoh di partai. Lagi nih, beliau itu kan protes ke saya, Sin, hal-hal seperti itu gak usah diperjuangkan sekarang, belum waktunya, katakan. Mungkin kita sudah tahu bahwa kita itu karena tidak menerapkan hukum Islam, berarti kita itu bukan negara Islam. Lah, selang 2 detik saya langsung balas,
Berarti kalau bukan negara Islam, negara apa ya? Dan 2 detik beliau langsung nyaut kafir gitu. Karena lawan dari Islam adalah Kafir. Nah, politik Islam, politik kalian lawannya Islam adalah kafir. Karena ngomongnya Ini, ya. ini. Pada langka. Oke Islam pada baik. Kita harus ketahui perbedaannya apa. Beda ya, itu beda. Nah, perbedaannya yang kita harus perhatikan adalah dari spirit yang mendasari kedua politik tadi, baik itu politik Islam maupun politik Kafir. aman. Aman. Bang Dadang aman. Tapi aman. Kenapa kemudian politik Islam itu fokusnya itu tidak pada kekuasaan, walaupun kekuasaan itu adalah bagian dari politik, dari aktivitas politik. Karena aktivitas manusia kan bukan hanya kekuasaan. Dan spirit daripada politik Islam adalah akidah Islam. Jadi unyong Arab dadi kades, Arab dadi bupati, camat kan harus dipilih ya. Arab dadi gubernur, Arab dadi presiden, nantinya mengurusi umat, yang aktivitas mengurusi umat itu besok ketika saya mati itu ditanya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini spirit akidah Islam ini luar biasa. Saya sampaikan luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu hebatnya sudah dikasih tahu soalnya sekaligus dikasih tahu jawabannya. Ada enggak yang sekolah atau kuliah di sini dikasih soal sama gurunya atau dosennya, ini soal kerjakan dan ini jawabannya gitu? Ada enggak kasus seperti itu? Secara umum maksudnya? Ya nggak ada. AKB begini. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah itu menciptakan manusia itu udah dikasih tahu, besok itu di dunia kalian itu akan diuji kelaparan, ya, terus sama neng khauf, khawatir ora madang, khawatir ora payu, khawatir ora beras, khawatir ora bojo, ya kan? Khawatir murah tapi ya. Terus was samarot, nah, tidak ada hasil bumi, gagal panen, sudah semuanya. Terus Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah itu sekaligus juga memberikan, sebelum solusi, memberikan kuncinya kenapa terjadi seperti itu. Zuharul fasadu fil bari wal bahri, terus bima kasabat aidin. Kenapa kok kelaparan? Kenapa kok was-was, khawatir? Kenapa banyak pembantaian? Kenapa itu gagal panen? Nah, itu di situ. Nih, kenapa kalian nantinya mayoritas seperti itu? Karena zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin. Baknya itu Pak Lupi kalau buka kitab jurumiyahnya Pak Lupi itu bak sababiyah gitu Pak. Baknya itu ada bak ibtikhad. Nah, ini bab sababiyah.
Jadi kasabat aidinnas. Dan segala sesuatu itu terjadi karena ulah Tangan manusia. ulah kekuatan manusia, ulah tangan manusia. Kenapa kemudian mahal? Saya sampaikan di Gardu. Ini masih di Gardu, ini saya juga menceritakan ini. Kenapa menjadi mahal? Sebenarnya bukan mahal. Karena hukum ekonomi itu tetap, kalau musrif saya dulu di ketiga saya halqoh apa ya? Halqoh Ajizah kayaknya. Itu katanya namanya harga itu tangan Tuhan katanya. Maksudnya alamiah. Ketika suplai kurang, permintaan banyak, itu harga naik. Ketika permintaan dikit, suplainya banyak, harga itu alamiah. Tapi kenapa seperti itu? Ternyata karena daya beli. Kenapa disebut pengertian mahal? Karena daya belinya Rendah. rendah. Kenapa daya belinya rendah? Karena Tidak ada pendapatan. tidak ada pendapatan. Ada duit. Seandainya punya duit, Murah. jarene tanggaku, duit 1.000 siki, kilang ke artine Mang Dadang sing oleh bantuan berapa Mang? 600.000 ya? Selangkah. 600.000 digawe maring LB selepan rampung. Jare tukang cilok wong Cihejo itu buru-buru digawe maring LB. Lah, dineken Bang Emok jare. Nyindir banter banget. Kerasa gitu. Bukan sadar. Sadar aku ya. Nah, karena ternyata ada sesuatu yang mendasar. Apa itu? Alat tukarnya juga lemah. Ya kan? Dan standarnya adalah bukan standar yang kuat. Standarnya dolar. Supaya $1 berapa rupiah sekarang? 14. 14. Seandainya Belum 14 gitu. Mungkin 14.000 itu kan standarnya 3 lembar, Mbok. Nah, ya, dan enggak standar. 14.000 standarnya 3 lembar kan? 2 lembar ribuan, 2 ribuan, 1 lembar 10.000. Berarti 3 lembar. Saya pernah baca untuk memproduksi 1 lembar ini tuh cuman 1 sen katanya. Dulu waktu saya masih di Jepara itu, saya lewat di Kudus, itu ada PT Pura Group, dia lagi mencetak uangnya Ethiopia di Kudus itu katanya murah, itu satu lembar itu cuman biayanya itu satu sen, di bawah 1 rupiah, bener nggak? 1 sen di bawah 1 rupiah nggak? Karena saya nggak menangis sen-senan itu. 1 sen itu 1/100 rupiah. Tapi tinggal waktu kapan. Kan begitu. Berarti 10 tahun yang lalu saya ngobrolnya. Tahun berapa itu? Ya tahun 2004. Oh, 2004 nggak mungkin lah. Iya. Dia ngomongnya begitu. Saya ngobrol dengan orang Pura Group gitu. Seandainya 1 sen bener, ini angka ini kita okelah kita ambil dulu. Berarti cuman 3. Kan aja di krus sekarang aja. Fotokopian itu kan paling murah. Berapa itu? Ya 1 lembar itu berapa? Yang paling murah paling murah. 250. Seket perak. Itu 5. Itu Paling murah seket, anggaplah seket lah. Seket Seket perak. itu kan bisa Iya. kalau dilembarkan ke uang paling nggak kan jadi 4 ya, misalnya. Satu seket. Apa? Mulu lah. Ya 6. 1 seket. 10 perak. 10 perak. Ya 10 perak. 10 perak dengan Ben $1 gambaran 1 sing, lembar aja apa 5 lembar? Sing angel. $1 itu 1 lembar apa 2 lembar, saya nggak pernah. 1 lembar. 1 lembar ya. 1 lembar. Itu juga mungkin Tidak jauh-jauh amat. Tidak jauh amat kan. Tidak Nah, jauh amat. dengan ini 3 lembar dengan 1 lembar, ini tentunya jadi satu standar. Ini bukan ngobrol nukar ya. Ngobrol penukaran nanti berbeda dengan money changer. Ini ngobrol standar. Berarti nilai 1 lembar dolar sama dengan standarnya 3 lembar rupiah tadi. Lah, nanti kemudian
bisa jadi naik, bisa jadi turun karena istilah kelangkaan daripada dolar kan begitu. Karena yang disebut uang kalau kemudian standarnya dolar, ya kan, rupiah kan tidak akan bisa disebut uang ketika negara lain itu tidak menyetandarkan dengan dolar kan begitu. Seandainya ada negara yang tidak menyetandarkan dengan dolar, apakah rupiah bisa disebut uang? Tidak. Kan tidak bisa. Kertas. Jare Pak Tri itu jenengane apa ini kan? Legal standing ya. Dulu begitu Pak Tri, legal standing itu kelingan istilah Pak Tri itu legal standing. Nah, begitu. Coba kalau kemudian standarnya itu sesuatu yang apa itu kuat. Contohnya ketika pada zaman Rasulullah itu dengan logam mulia. Pada waktu itu emas itu masih merujuk kepada Romawi, perak itu merujuk pada Persia. Di zaman dulu itu zaman Rasulullah itu beli 1 ekor kambing itu menggunakan 1 dinar. 1 dinar Pak Haji berapa sekarang, Pak? Pak Haji Sugeng? 1 dinar berapa? 4 juta mana Bang? 1 gram 1 juta. 1 gram 1 juta. Berarti 1 4 juta berapa? 4,25. Itu zaman Rasulullah. Belum Lah zaman sekarang apakah nggak bisa dibakukan. segitu bisa untuk beli kambing? Kalau yang Bisa banget. Berarti harga kambing zaman Rasulullah dengan harga kambing zaman Mang Dadang itu sama. zaman Jokowi Zaman Pak Jokowi itu sama, nggak ada bedanya. Beli kambingnya besok. Kenapa? Karena standarnya itu. Cuman dulu ekonominya itu ekonomi real, sekarang ekonominya bukan ekonomi real. Bukan goib. Lah, setelah saya ngobrol, saya itu punya warung itu sekitar berapa itu? 200. 40 kali 6 berapa sekarang? 40 kali 6 240 240 warung saya Pak tanyakan Jarwo ya. pinter, Pak. Langsung ketemu 24. Ya udah warung. Iya. Ditanyakan. Cucu kita memang jeruk ya. Titip barang melu dan. Kirim dah. Lanjut. Bisa lanjut? 240 benar? Oke. Mereka sama-sama satu pernyataan Mengeluh semua. mengeluh duit 100.000 tadi yang saya sampaikan itu sama dengan duit 10.000 zaman dulu katanya. orang asing malah 1.000 malahan. 1.000. Zaman Soeharto Zaman 1.000, zaman Gadang Loro. 1.000. zaman loro. Nah, itu kembali kepada politik Islam. Perbedaan yang pertama spiritnya, kalau spirit daripada politik Islam adalah akidah Islam. Akidah Islam ya, ada tegasnya akidah Islam. Saya sampaikan, ya kepriwe wong arep dadi khalifah ya tetap nanti ini money politik jare. Saya bilang, Pak, khalifah itu nggak dibayar, nggak digaji sama. Ada nggak orang yang jadi presiden nggak digaji? Nggak ada. Mau zamannya Pak SBY minta naik gaji kan? Pada waktu zaman SBY katanya 60 juta ya? Nggak tahu. Saya baca itu di MU itu 60 juta itu gaji pokok. Terus bukan yang di ininya 2M itu untuk biaya rumah tangga 1 bulan. Ya baju pakaian perjalanan dan sebagainya itu 2M. termasuk kebutuhan lingkungan. Oke, kayak ajudan dan sebagainya. Nah, itu 2M. Itu 60 juta gaji pokok. Itu minta naik. Lah kalau khalifah itu enggak digaji. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dulu itu pertama kali dilantik ya.
Setelah telung dina nyong sing apa ya? Bingung kan gitu. Kayaknya dadi khalifah kayak cetok ini. Wong biasane dagang ya udah panggul dagangan maring pasar. Urus sahabat. Lah sahabat arep negur Abu Bakar Siddiq kan riko kan. Duh jan. Wong negur Palu pikir riko mending negur Abu Bakar Siddiq. Khalifah keren kan. Lah terus lapor ke Umar. Umar, kedeleng khalifah arep dagang sini temen. Enggak begitu maksudnya. Nanti maksudnya urusan umat itu terbengkalai gitu. Langsung nung di wong kan dalan kae dicegati parane. Nah dicegati parane arep nggih ya arep dagang biasanya kan yang dagangan begitu. Lah gua apa gitu loh. Ya nggo makan anak bojo ditranslate ke bahasa Majenang wae lah. Jangan ke bahasa Arab. Nama mumet. Namanya bojo gitu kan. Balik Umar kan enggak pakai bahasa basi orang ya balik. Setelah manut akhirnya kan garang kan Umar gitu. Balik terus Umar ke Baitul Mal. Dianggar kebutuhan Abu Bakar dalam waktu sehari berapa waktu. Waduh siji. Anaknya pira, jariyahnya pira, tahu jariyah enggak? Jariyah tahu enggak? Anggota rumah tangga. Jadi istrinya 4 katakan, Pak Sugeng dengerin nih. Biar dari istrinya 4. Jariyahnya bisa 10. Berarti berapa? 14 sih. Jariyah itu wadon. Terus ada hamba sahaya. Hamba saya itu sing abdun itu lanang itu. Jariyah itu wadon. Kalau jariyah itu bisa digauli seperti istri itu. Jadi besok itu kalau khilafah tegak kita itu boleh punya ikut perang ibaratnya ke Amerika ke sana ikut jihad kita itu dapat jariyah punya pirang-pirang gitu. Siap dah. Nah itu bisa digauli seperti istri. Sapu terbang. Nanti ada fikirnya namanya ummahatul aulad. Nanti kalau dalam bahasa fisik itu ummahatul aulad. Bayangannya dadak Dianggar. Berarti bojone papat serat kebutuhan semene. Jariyahnya 10 serat semene. Abdunnya pelayannya 5 katakan. Akhirnya diputuskan. Berarti banyak ini ya, banyak riwayat. Ada yang sampai 6 ekor kambing, ada yang cuma 1 ekor kambing dalam satu hari. Kita taruh ngambil yang paling kecil 1 ekor kambing. Tadi 4 juta ya. Ya. Jadi per bulan 30 hari, ya kan? Berarti 30 ekor kambing. 4 juta ping 30 berapa? 120 juta. Pak SBY kalah itu. Itu baru anggaran rumah tangga. Dan beliau enggak, itu bukan gaji. Kenapa sistem itu bisa seperti itu? Karena ekonominya real. Jenengan kalau lihat dulu tayangan di Trans 7 itu khilafah itu kan di sing Budi Azhari itu pasar Madinah kan kayak pasar caplek. Begitu kan kecil kan gitu. Tapi yang beredar di situ itu miliaran. Iya. Iya miliar triliun. Hartanya jadi itu uang yang beredar di sini triliunan. Dinar. Padahal pasarnya KPS kasar caplek. Sekarang ribuan. Kenapa sekarang yang pasarnya megah seperti pasar Majenang itu uang yang beredar di pasar itu berapa lebih? Ya perkiraan 2, kalau nggak tahu sekarang, tapi waktu saya masih aktif sekitar 2 miliar per hari. Per hari. Itu megah seperti itu kan, pasarnya gede maksudnya, bukan kayak pasar gambaran enggak pasar Rasulullah. Karena pasar zaman Rasulullah walaupun pasar caplek itu mendapatkan duit diputar di situ. Kalau pasar Majenang mendapatkan duit tanggal 10 lari ke luar pasar. Hari itu juga udah keluar pasar. Jadi enggak beredar di Nah, gue hari itu juga. Detik itu juga mana masuk enggak? Diparani orang. Urung oleh duit itu kudu metu. Nah, itu bedanya itu ya.
Ini satu. Jadi itulah spiritnya. Jadi nggak ada gaji di situ karena spiritnya adalah akidah Islam. Nah, kemudian spirit dari siasah kafir, politik kafir, mbok mari mendadak adalah akidah kafir. Ingat, akidah kafir itu apa? Akidah di luar Islam. Dia itu kafir itu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, terus besok akan tetap kembali ke Allah setelah meninggal, tapi di dunia ini Allah tidak boleh ikut campur. Hanya mengejar materi. Jadi Arab dadi presiden, Arab dadi lurah, Arab dadi apa, semuanya ya spiritnya materi. Tidak ada spirit lain. Jadi inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga bojoku yang metu halkoh balik kan langsung tuku tempe kan nang sebelah, mending buci anu metu-metu terus oleh duit. Karena apa? Tengah masyarakat kita apapun aktivitasnya spiritnya adalah materi. Padahal value daripada aktivitas kita itu ada 4. Bisa materi, bisa spiritual atau ruhiyah, bisa hulukiyah, bisa insaniyah. Terjemah lana ya, bisa kemanusiaan, bisa tata krama, bisa spiritual, bisa materi. Jadi semuanya itu nanti ada nilainya. Dodol sapu bisa dagang. Itu nilainya apa? Materi. Ya kan? Terus tembok itu nilainya Materi. bisa juga materi, bisa juga ruh. Jajal nemboknya nang masjid nang mushola aku bisa dibayar ngrewangi tok. Kan bisa seperti itu. Nah, tapi sekarang semuanya dianggap materi. Arab aktivitas apapun jar Pak Lupi tetap kayak Pak Lupi oleh duit terus, awan-awan ning nggone toko bengi keluyuran bae. Nah, itu perbedaannya antara politik Islam dan politik kafir adalah spiritnya. Kalau spirit politik Islam adalah akidah Islamiyah, spirit politik kafir adalah akidah kafir. Begitu kata Kang Hayan. 5 menit lagi. Sudah 5 menit lagi? Belum. Ya, itulah pemaparan pada malam ini kaitannya dengan politik dasar tentang Islam. Begitu panjang dan lebar penjelasannya sehingga sampai nguat nang otak ngene gitu kan. Sekali-kali mumet. nguat nang jero ning otak. Itu merupakan penjelasan baru awal daripada penjelasan tentang materi dasar Islam, tentang politik Islam. Kira-kira dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan tentang bagaimana tentang politik Islam dalam kehidupan saat ini, atau bagaimana? Monggo ada yang ditanyakan. Bapakmu Takon bela. Ini ulang sing aja. Kita bicara masalah politik atau siasah. Pertanyaan sederhana, hukum siasah itu bagi kaum muslimin apa? Karena selama ini kan apalagi tadi ya, terus nanti ujungnya bisakah menjadi wajib atau haram begitu. Tapi ini kedua-duanya harus yang haram yang seperti apa, yang wajib yang seperti apa, kan begitu. Jadi hukum di dalam Islam ini gambarannya berarti antara politik yang sekarang dengan politik yang Islam gitu ya, yang sehingga itu akan menjadi
pembeda antara yang mana yang haram, mana yang wajib. Maksudnya hukum Ya, politik hukum berpolitik atau bersiasa itu bersiasa Islam atau bersiasa kafir? ya umum dulu itu apa? Nah nanti setelah itu kan otomatis bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram kan begitu. Mana yang wajib dan mana yang haram. Ini secara umum dulu apa hukumnya gitu. Bersiasa itu hukumnya apa, kemudian baru mana yang wajib dan mana yang haram. Ini mandan rapot ya. Nih bahasanya kan berpolitik ya. Ya Itu kata kerja. karena tadi kan kita bicara siasah dikonversi menjadi politik yang awalnya politik dari bahasa Belanda kan begitu. Terus tadi ya sedikit saya mungkin berurusan masalah logo P3 ya, karena memang awal tahun 71 itu P3 itu logonya memang Ka'bah. Jadi kalau tahun 99 kembali ke Ka'bah, nanti ada informasi ya gitu. Itu aja. Jadi selama ini kan seolah-olah gitu kayak kita nyoblos wajib begitu kan. Nah, itu kan bagian dari siasat juga gitu kan. Nggih. Hukum berpolitik berarti aktivitas ya. Aktivitas pekerjaan. Hukum berpolitik atau hukum melakukan aktivitas politik, ya kan? Hukumnya bagaimana? Kan begitu. Begini, di situ kan ada kaidah apa itu? Al aslu fil af'al haram. Ya. Cara bahasa Indonesia ya aja ngeliane mumet ya gitu. Sing mudeng orang masalah tapi sing orang mudeng kan bingung. Hukum asal dari Sesuatu. pekerjaan lo ya, bukan sesuatu dan pekerjaan gitu ya. Kalau pekerjaan itu aktivitas, kalau sesuatu kan materi, adalah haram kecuali yang dibolehkan. Wis gitu aja. Nah, lanjutannya tadi. Nah, saya lanjutkan. Tambah mumet atau masih full? Sekali-kali mumet itu. Jadi berarti hukum berpolitik itu dasarnya haram ya. Ini. Iya, dasarnya haram. Seluruh aktivitas manusia itu haram. Kecuali yang dihalalkan. Makanya berarti kan tadi kembalinya ke situ. Berarti hukum bersiasa itu dasarnya haram kecuali ada yang diperintahkan ya gitu. Berbeda ini jangan ini ya, kan tadi saya tegaskan berpolitik masih pekerjaan kan, bukan sesuatu. Karena nanti kalau dikonversi ke sesuatu kan al aslu fil asya al ibahah kan begitu. Kalau sesuatu itu segala sesuatu hukum asalnya itu boleh. Tapi kalau pekerjaan itu haram. Jadi apa yang dilakukan oleh kita di dunia ini dari bangun tidur sampai tidur lagi itu hukum asalnya nggak boleh, nggak atau haram, maaf. Redaksinya itu haram kecuali yang dibolehkan. Maksudnya apa? Aktivitas manusia itu dibatasi maksudnya. Karena kita kan filosofinya katakan jeng Nabi kan di penjara. Dunia sijnul mukminin. Dunia itu penjaranya kaum muslim. Mang Dadang langsung bunuh guys. Awas kasuk subuhan. Bukti penjara sih. Penjara dang itu orang subuhan dang. Mulai Melayu di sini bukti penjara. Oke. Kemudian setelah kita dasari dengan kaidah fikih itu, kita ke jawab pertanyaan daripada dari apa hukum berpolitik. Berarti aktivitas politik hukum asalnya haram kecuali yang dibolehkan. Yang dibolehkan adalah politik yang sesuai dikehendaki oleh Sang Khalik, yaitu politik Islam. Berarti berpolitik Islam, ingat, mubah ya, mubah
itu apa itu ya duru hukmuhu ma'al mahkum fih. Mubah itu hukumnya berkisar pada kontennya. Maksudnya gimana? Makan ini mubah nggak? Mubah. Mubah kan? Ya, sekarang kan mubah. Enggak layak warga. Kayak kiai kan begitu. Nih, minum kopi itu hukumnya mubah. Ya. Tapi ketika kopi ini diminum ini sekarang jam berapa ya? 10. Jam 10 siang bulan Ramadan. Haram. Minum kopi ini Haram. padahal kopinya ini padahal Turahan mungkin ya. turahan bengi. Kan jadi haram padahal mubah kan. Terus masih kopi ini ketika kemudian diminum dung maghrib bulan Ramadan menjadi Halal. wajib kan membatalkan wajib adanya kopi masalahnya sih. Nih, kalau sekarang mubah. Ini kira orang lengkap sih. Kalau sekarang mubah. Ini saya ingat wajib ya. ditenang. Bisa dikerangkakan ya. Jadi tak urut hukum berpolitik itu haram kecuali yang dibolehkan. Yang dibolehkan adalah politik Islam. Lah, dibolehkan itu lihat kontennya. Kan begitu. Lah, saat ini ya ketika tidak ada apa itu sesuatu yang fardu di dalam Islam menjadi fardu, sesuatu yang haram dalam Islam menjadi haram ya. Mengusahakan urusan itu menjadi harus. Saya sana. belum ngomong wajib dan haram ya. Menjadi harus apa tidak harus? Wajib. Wajib. Berarti sekarang berpolitik Islam itu menjadi kewajiban. Karena sekarang sesuatu yang fardu tidak terwujud menjadi fardu. Sesuatu yang haram tidak terwujud menjadi haram. Bingung mana? Contohnya gini lah. Siap-siap contoh nih. Sesuatu yang fardu menjadi fardu. Sing haram disi sing penak biasanya. Sing gampang bae. Sing haram disi biasanya agar haram lebih gampang. Sing fardu Sing disit. haram disi, sing haram disi. Sing haram disit. Pacaran, Mas Lana, ngerti aktivitas pacaran tidak? Ajeng guyu, Mas Anggan, tahu nggak? Ngerti, ya kan? Ini enak jadi jadangnya. Ora Itu wong dheweke itu haram apa halal? Haram apa halal? Sulangi. Yang Haram apa halal? Alam dikit. Haram. Nah, sekarang orang yang pacaran dilarang atau tidak? Tidak. Ketika pada kasus lain nikah itu hukumnya apa nikah? Ya tafsir kan bisa mubah, bisa wajib, bisa. Kita sampaikan Tergantung wajib lah. Kita sampaikan wajib. salah satu dulu ambil. Kita sampai dulu wajib. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mau nikah mendapatkan dosa kan begitu. Kalau wajib kan begitu. Tapi ketika masyarakat disampaikan, masyarakat wis lulus ya, wis nikah, malah jawaban kayak gini. Maksudnya seolah-olah sesuatu yang fardu itu biasa-biasa saja maksudnya. Menyaksikan tetangganya kumpul kebo, ya, dalam kumpul sapi, tanggaku ngomong lah, anu dudu sedulurku iki lah, men, tuh dosane tahu dewek, Kecak gantian. dalam kumpul kebo itu halal tidak?
haram. Tapi seolah-olah biasa, seolah-olah mubah. Tapi melihat Pak Haji Sugeng, aku ya kudune bojo maning piye. Sing seru. Asal juga lah. Pak Tri, aku ya kudune bojo maning piye. Kuno-kuno. Aku iki. Apa tanggapan masyarakat? Oh iya, Nganggur kawin maning malah. banding dasar wong lenang tukmis kan begitu. Iya kok. Seolah-olah poligami itu Salah. adalah sesuatu yang Haram. haram. Padahal poligami itu apa? Mubah. Berarti kalau kita melihat sesuatu yang fardu, seharusnya kita harus semangat kan begitu. Seperti tadi nikah. Seandainya kita ambil satu fardu itu loh ya. Masyarakat nikah ya? Ya dong, kan gitu karena belum nikah gitu. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang haram, berarti kita perasaannya harus takut karena melihat dosa. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang mubah, perasaan kita harus Biasa-biasa saja. biasa-biasa saja, wong mubah. Pak Tri arep nikah siji, arep nikah telu, nikah papat ya menang-menang bae kan begitu. Malah Atau- takut atau caranya itu krimen iki. Cuman Pak Tri itu ngerti bahwa itu mubah, belum ngerti teknisnya. Yang sekarang satu menjadi istrinya tiga, itu caranya gimana belum ngerti. Ya gitu Pak Tri. Iya, bisa terus lihat. Karena gitu ya. Nah, itu maksudnya sesuatu yang fardu belum terwujud menjadi fardu, sesuatu yang haram belum terwujud menjadi haram. Sekarang ini usaha untuk mewujudkan itu namanya aktivitas ya biasa. Berarti karena belum terwujud, usahanya adalah wajib. Kita semua sebagai kaum muslimin beraktivitas politik Islam mewujudkan yang fardu-fardu, yang haram-haram adalah wajib. Semono uga ketika beraktivitas siasah kafir itu jelas tidak boleh atau haram. Sesuatu yang berkenaan dengan itu haram. Gitu Pak Lupi. Terus lewat ya. Ya, karena waktunya sudah cukup melarut malam dan Pak Jarwo juga sudah untuk 2 watt setengah gitu ya. Kalau dilanjutkan mungkin akan tambah jadi 1 watt gitu. Mungkin untuk kajian ini malam hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan tambah ilmu kaitannya dengan politik Islam. Kurung ditutup. Harap ditutup. Iya. Oke. Bapak-bapak yang selalu mencintai dari Allah bahwa hari ini sekali-kali tadi tak bolak-balik, sekali-kali mumet gitu. Biasanya si Pak Yahayan bawa bab jima itu dari Pak Tri. Bab ta'adud, bab poligami. Sekarang bab siasa. Saat dilanjut definisinya itu sudah, ini kan baru definisi kan, itu udah mumet. Kalau dilanjut ke apa itu subjudul apa sanggup atau tidak, nanti jenengan ngobrol ke penyelenggara itu. Kalau sanggup berarti saya diundang sama penyelenggara, kalau tidak sanggup berarti saya tidak diundang sama penyelenggara. Satu. Ini baru definisi, baru Awal. definisi. Baru pembukaan. Pertanyaan Nanti dulu waktu saya ngajar itu penyakit yang diajar saya itu satu. Ada yang bertanya, meneng Mbak. Saya kan belajar idul mubham, yaitu kita mantek.
Di situ kan ada kaidah al-mas'ulu ya dulu ala wujudihi. Sesuatu yang ditanyakan itu menunjukkan sesuatu itu ada gitu loh. Loh kok audiennya nggak bertanya? Berarti langka sih. Akhirnya tertanya apakah informasi itu sampai atau tidak gitu. Maka kemudian pada saat itu saya akhirnya memberikan PR. PR ini bukan pertanyaan. Besok kalian semua sekelas itu bicara likur kudu membawa pertanyaan minimal 3, saya bilang gitu. Si kepriwe. Berarti aku raya. Lihat ya dok ya. Lah, kirain hari berikutnya udah nggak sih bisa bikin pertanyaan. Ternyata bikin pertanyaan lebih susah daripada jawab. Mending jawab. Makanya Paluti kudu jawab. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan definisi ini meneguhkan kita bahwa spirit aktivitas kita khususnya dalam politik, khususnya dalam aktivitas politik juga tetap spiritnya akidah Islam. Manadang bukan spirit amplop. Itu ya. Subuhan ngasuk angger lah ngomong kadang lapor karo Ajene dagangan. Geret boleh tambang. Kami capai. akhirnya monggo dipun akhiri kelawan doa kafaratul majlis karena alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian ini sudah selesai pada pertemuan awal tentang materi dasar politik Islam. Ini sudah hangat ya. Bagaimana nanti kelanjutannya jangan sampai dilewatkan untuk berarti 4 minggu ke depan gitu ya. 4 minggu ke depan itu akan bertemu lagi tentang materi dasar politik Islam. Mungkin kedepannya bukan dasar lagi, tapi sudah masuk kepada politik Islam. Dari saya cukup sekian. Hatanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.